dan berbulu dan bersayap. Untuk perwakilan hewan aves yang akan kita bedah adalah ayam. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada gunting bedah, kemudian ada pinset, ada cutter, ada jarum pentul, dan ada sarung tangan. Baik, ini saya akan menunjukkan sistem pencernaan pada hewan aves yang diwakili oleh ayam. Pencernaan ayam diawali dari mulut menuju kerongkongan. Kemudian di sini ada proventriculus atau lambung kelenjar yang terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Ini di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di sini terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian setelah dari proventriculus lanjut ke ampela atau gizzard. Makanan masuk dalam ampela disebut juga dengan perut otot. Ampela berada di antara protesilus dan bagian atas usus kecil. Ini usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil sebelumnya yang dimakan oleh unggas atau aves, sehingga makanan berukuran lebih halus. Kemudian setelah dari ampela, makanan akan dicerna oleh usus halus. Usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil atau usus halus akan terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Kemudian di sini ada usus buntu atau cecung. Aves memiliki dua saluran usus buntu. Nah, di sini ada dua usus buntu. Ini yang hitam ini, yang warnanya agak gelap, ini adalah usus buntu. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Kemudian di sini ada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter dua kali dari usus halus. Nah, ini kan lebih besar daripada usus halus. Ini lebih besar yang di sini nih. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna oleh feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas atau aves. Kemudian ada kloaka. Pada kloaka ini adalah proses pencernaan terakhir. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan feses atau urin. Jadi kalau ayam itu jadi satu, tidak ada kencing, tidak ada BAB. Nah, jadi satu kotorannya kan. Kalau ayam biasanya kotorannya kan ada basah-basahnya. Nah, itu jadi satu di situ keluarnya.
Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan akan keluar melalui kloaka. Melalui sini keluarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan aves. Yang pertama adalah nares. Nares adalah organ pertama yang sering juga disebut dengan lubang hidung. Di sini. Nah, kemudian setelah dari nares ada laring. Laring merupakan organ pernapasan yang berfungsi untuk menghalau masuknya benda asing. Nah, di sini ada laring. Selanjutnya di sini ada trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawang. Nah, di sini kan ada seperti cincin-cincin. Nah, kemudian ada syring. Syring merupakan organ pernapasan ayam yang tersusun dari beberapa cincin tulang rawan yang bersifat fleksibel. Nah, di sini kan ada seperti cincin-cincin tuh, namanya syring. Kemudian di sini sistem pernapasan dilanjutkan oleh pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru ini ada sepasang, ada kanan dan ini ya, ini paru-paru. Nah, ini satunya ada di sini. Jadi paru-paru itu sepasang ya. Kemudian di sini ada kantong udara yang berwarna merah ini atau disebut juga dengan air sac. Nah, kantong udara ini berfungsi untuk mengontrol volume di dalam paru-paru agar tetap konstan. Selain itu, kantong udara juga berfungsi untuk menggerakkan udara melalui paru-paru selama proses inspirasi dan ekspirasi.